Pernah nggak sih kalian mencium aroma yang menyengat saat ibu memanggang kue tradisional? Nah, wadai ilat sapi merupakan salah satu kue tradisional yang menggunakan bahan pengembang yang memiliki julukan yang sangat unik, yaitu kencing kuda. Kedengarannya aneh ya, tapi ada fakta yang menarik loh. Yuk kita bahas lebih dalam. Setelah menyimak video tersebut, Bu Nur Hayati mengatakan bahwa fermentasi dapat membuat adonan lebih mengembang. Nah, saya setuju dengan pendapat ini, dan pendapat ini bukan hanya sekedar mitos. Karena dalam konteks pembuatan kue tradisional, fermentasi merupakan proses yang sangat penting. Jika kita menggunakan tape singkong atau ragi, mikroorganisme akan menghasilkan karbon dioksida dan alkohol. Gas CO2 inilah yang akan terperangkap dalam adonan dan membentuk rongga udara yang kecil yang membuat adonan mengembang, ringan, dan bertekstur lembut. Prinsip ini sama dengan fermentasi roti, di mana gelembung udara dalam adonan memberi volume dan kekenyalan. Nah, sekarang kita berbicara tentang julukan kencing kuda itu sendiri. Ternyata julukan ini merujuk kepada bahan kimia pengembang seperti amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat. Bagaimana sih cara mereka bekerja? Saat dipanaskan, amonium bikarbonat mengalami dekomposisi. Dengan reaksi NH4CO3 dipanaskan mengalami reaksi NH3 ditambah CO2 ditambah H2O. Sedangkan natrium bikarbonat atau baking soda juga mengalami reaksi serupa. Dengan reaksi 2NaHCO3 dipanaskan menghasilkan Na2CO3 ditambah CO2 dan H2O. Gas CO2 dari reaksi ini berfungsi sebagai pengembang. Ia membentuk gelembung dalam adonan sehingga membuat kue menjadi mengembang dan renyah. Tapi ini titik masalahnya. NH3 atau amonium memiliki bau yang sangat menyengat dan pesing, seperti bau urin, sehingga memiliki kesan tidak sedap saat proses pemanggangan tidak sepenuhnya. Jika dosis terlalu tinggi atau kue tidak dipanggang dalam suhu optimal, bau itu akan menetap dan kue tidak layak dikonsumsi. Itulah sebabnya BPOM mengatur dalam penggunaannya dalam peraturan nomor 11 tahun 2019. Potensi bahayanya muncul karena amonia dalam jumlah yang besar dapat mengakibatkan iritasi saluran pernapasan, mual, dan pusing. Data dari Pambudi dan Wijanarko tahun 2015 tentang kue bagia yang menggunakan kombinasi antara NaHCO3 dengan NH4CO3 yang menunjukkan hasil organoleptik atau kenikmatan konsumen yang menghasilkan data sebagai berikut. Dari data tersebut menunjukkan skor tertinggi organoleptik pada 0,61 yang terjadi pada kombinasi antara 2% NaHCO3 dengan 1,5% NH4CO3. Di atas dosis tersebut, skor mengalami penurunan, menandakan penurunan konsumen yang sebagian besar diakibatkan oleh rasa pahit atau bau pesing. Kesimpulannya, untuk wadah ilat sapi tidak boleh menggunakan amonium secara berlebihan. Batas aman dan tetap enak di lidah di sekitar 2% NaHCO3 dan 1,5% NH4CO3. Inilah formula alternatif yang digunakan namun tetap aman dan layak dikonsumsi. Pertama, karena NaHCO3 yang digunakan dalam batas aman tetap efektif sebagai pengembang. Lalu baking powder alami dari cream of tartar dan soda kue yang bersifat netral karena tidak menghasilkan bau pesing. Terakhir, tape singkong yang menyediakan fermentasi alami yang mendukung pembentukan gas CO2 dan menyediakan atau memberi rasa yang khas. Agar inovasi formula pengembang yang lebih aman dan ramah lingkungan ini benar-benar dapat diterapkan secara luas, maka perlu dilakukan strategi implementasi yang menyeluruh langsung kepada para pelaku UMKM secara kontekstual dan memberdayakan, yang menjelaskan bahaya penggunaan amonium bikarbonat secara berlebihan dan mengenalkan alternatif seperti baking powder alami dan fermentasi tape singkong. Edukasi ini bisa dilakukan lewat demo masak,
modul visual, atau pelatihan kolaboratif di komunitas. Selain itu, pemberian label bebas amoniak pada produk bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan menjaga rasa tradisional dan keamanan pangan, UMKM tidak hanya dapat mempertahankan warisan budaya, tetapi juga mampu bersaing di pasar modern secara lebih bertanggung jawab. Mari kita jadikan inovasi ini sebagai langkah nyata untuk menjaga tradisi sekaligus meningkatkan kualitas pangan lokal. Dengan mengutamakan keamanan, cita rasa, dan keberlanjutan, UMKM tidak hanya meracik wadah yang lezat, tetapi juga mewariskan kebaikan bagi generasi yang mendatang. Saatnya kita berani berinovasi demi pangan yang tradisional, yang lebih sehat dan aman.